Apa sebut? Jum. Meneng. Wah, wis malah ngegas. Jum, meneng, cup. Ono masalah ki mesti ono jalan keluare, Jum. Rasa susah, rasa nangis. Rasa nangis pripun? Rasa susah pripun? Niki diwaca. Piye nak ngene iki piye, Jum? Pripun to kok sampean melu nangis? Piye kuwi? Piye kuwi macane, Jum? Sampean kira iso maca to? Aku rasa maca. Pon. Niku dagelan lawas. Sampean ki jane nganu to? Apa? Jujur, Jum. Sampean niku jane ngece to? Ngece kepiye? Sampean iki semono kira mergo nangis kula niku mergo napa? Sampean niku le nganu mergo napa? Aku ki jujur, Jum. Niki lho terperinci teng mriki niku. Lah ya wis jujur. Tenane sampean niku mergo weruh angkane niki to. Lah Ongkos piknik to. Lah iya bener. Nek semono kuwi aku ora duit. Mosok piknik kok bayar 1,5 juta iki gak nang ndi kuwi. Niku murah, Om. Kok murah? 1,5 niku murah. Murah tenane. Tak kandhani sing gawe kula niku getun sedih kecewa niku lho kula ki kepengin piknik nang Bali niku lho, Om. Ya. Yen ngono. Yen kuwi dadi antepmu, kowe bakal melu piknik. Aku kan bakal ngleksanani. Aku kan bakal golekake usahaku. Usahane Golek cara. terus carane pripun, Om? Carane kuwi ya cara. Ya kuwi aku kudu adol montor, Jum. Aduh, Kang Mas. Matur nuwun saestu. Kanyata tekad panjenengan kados ngaten ngantek direwangi adol montor kangge kula, Kramas. Iya. Matur nuwun saestu, Kramas. Yo. Iki aku menggah-menggah tenan. Yo. Jum. Punten dalem sewu kenging napa panjenengan kok menggeh-menggeh to, Kang Mas? Ya mergo adol montor karo omongane keseron dawa banget. Heeh. Kuwi Jum. Heeh. Matur nuwun saestu lho, Kramas. Panjenengan sampun ngorbananken montor menika kangge kula piknik teng Bali. Iya, wis aja semlang. Iki aku bakal ngupadi. Ngopati menapa, Kang Mas? Makelar. Makelar menapa, Kang Mas? Makelar motor. Ngono lho. Mbok kowe arep piknik ning Bali ning Rusia, tak turuti. Saestu, Kang Mas. Saestu. Ngendika panjenengan menika saestu, Kang Iya. Mas. Waduh, matur nuwun saestu, Iya. Kang Mas. Waduh. Panjenengan sak menika badhe ngedol montor menika. Iya, ning daler. Daler pundi, Kang Mas? Oto Grusa. Ingkang atos-atos nggih, Kang Mas. Yen ngono kepenakno andum slamet. Ingsun bakal jengkar saiki ya, Jum. Monggo nderekaken sugeng tindak, Kang Mas.
Aku luwih seneng nonton Jatilan bangane ketoprak Jompo Budaya. Aku iso lho lakon Arya Penangsang lali lumpak jaran barang jarane ditinggal. Wong niat arep adol motor kok montore ditinggal kelalen iki lho. Kuwi uteke wis jero jenenge ngono. Lah piye to kuwi? Aku bejo lelungan kathokan ae nek lali. Aku goleki ulone mau nek. Heeh wis kabeh iki kahanan. Oh alah berat menungso. Lah ya sak umurku to kaki. Heh? Lah kene iki saya bergas gagah perkasa kok. Arek Pokoknya nang Ukraina. Luput. Kan Nang Ukraina ya dibom tenan kok ya. rumangsane ya to. Nang Ukraina lali nggawa motor nang kono. Hiburan le mangkel aku wingi, Be. Lah piye aku kene begitu ana prei dina kecepit wingi tanggal abang. Iso nggo sirek-sirek. Wah, menyempatkan diri dolan ning Baron. Wes sip no. Oh, tujuane Baron kok Sepi to? piungan wis macet tok piye? Oh, kena macet to kowe? Wah, Pirang jam kuwi nganti? 7 jam ning kono kuwi. 7 jam. Heeh, akhire medhun wis dolan ning Wiyara njane. Aja ngopo. Lah macet. Tekan Wiyara. Lembangane mangkele anu rekane golek seneng. Ya kuwi jenenge latihan kesabaran. Kuwi kok Bahan kok 7 jam. nek kok ngono iki aku wis biasa. Jenenge macet ngono kuwi ya disiasati. Aku arep nang Tawangmangu jenenge nang Prambanan iki mandek, macet. 1,5 jam tanya separo we urung. Nah, macet 1,5 jam. Oh, ya akhirnya. Tak nyang 1,5 ra entuk. Ya, 1,5 jam iki anu kok wektu kok tok 1,5. Ayo nek aku bangsa ngono-ngono kuwi ya pengalaman to. Disiasati, Den. Liwat kuwi dalan-dalan tikus. Sing kono jalan ulo ya mau ini. Nah, ngono-ngono iki lho. Wis to, set liwat dalan tikus rono kae yo ngiwat. Ora dalan tikus dalan-dalan sing bukan jalan yang semestinya. Lah ya dalan-dalan cilik ki lho. Oh, mlebu desa lu. Ah, sawah-sawah. Aku apal ning ngono. Oh, apal lah. Ya mung kira-kira. Pokoke dene arahe ngetan ngalor ya. Tawangmangu kuwi mesti mong anane mengetan karang ngalor. Oh, ngetan. Wong ngetan aku mung ngetan, ngalor ngalor. Ya tekan Tawangmangu. Oh, ora. Tekan Nyedake Boyolali karo ngalor arang Semarang. tekan. Mak terus sisan nang Bandungan. Piknik nang kono penak. Ayo kuwi nek rada ngetan Tegal panas. Dadi ana fasilitas sing Ora ngejak agung. aja kaya over ya wonge. Ndak ngeting malan. Aku nek kuwi tujuanmu rono ora kok njone Ora, tujuan ana aku. Kok tikus kok jedule rono. Karena blusuk-blusuk kesel aku. Ora kono monggo. ngono ki biasane ki nganu, kebiasaan mobile. Nek bikasa mobil sok nggo minggok ngewo. Ya ora aku iki. Mojo Bisa mobil. sak minggok dhewe. Mobil ambune wangi ora. Wah. Nek kulino ngiwa mobile diagoke kecing ambune. Kowe ora ngerti mobil Suprat ki anggaran minggok dhewe. Golek dhewe. Nang penake nang kono kuwi ana wisata. Ya pemandangannya apik. Nggo Lah refreshing. ya sekarang fenomenanya itu ya wong wis 2 tahun di rumah. Lah iya toh. Tidak boleh berkegiatan tapi begitu ono libur dulu wisata dibuka Jeblok. kepengin untuk melepaskan diri. Iya. Ana perlu pengen nang Gunung Merapi nyidok lahar ngono batang. Nang kono Ya ora over ono. maksudnya ya wong iki pengen lebih. Nah iya. Nang laut biasa nang pantai nek iso njegur bablas laut. Ya ora iso kok ya. Pengen iki harus Apa tak kene? Ya, monggo-monggo. Saking Bandungan apa? Ora. Kok ning kono piye? dadi mangkete. Aku nang kene dina ulo ya. Ayo sekarang ya. Wah. Nyong. Wow, Jan. Iki net komplit net. Pak Danang rawuh. Ora kejebak macet iki mo. Kan Mbak Dian. Mbak Dian, Mbak Forsan. Nah, menika Pak fenomena wisata menika dos pundi? Apalagi untuk khususnya Yogyakarta. Yogyakarta kan tujuan wisata menika. Tapi pandemi ternyata juga belum mereda. Kebijakan apa yang diambil Pak untuk biar wisatanya ya mlaku ning kesehatannya tentu terjaga menika menapa? Monggo-monggo. Yang pertama pernah sudah dicanangkan di akhir tahun yang lalu dengan kondisi paparan COVID di DIY khususnya kota Yogyakarta ini sudah mulai melandai.
Tentu saja pemerintah Kota Yogyakarta mencanangkan wisata sehat. Nah, sing dikarepke piye to? Oh, wisata kali ngombe jamu ngoten lho. Misal. Mau wisata dan puskesmas ya. Iya, wisata, jamu, pijet. Wisata sehat yang dimaksudkan itu kami selaku salah satu pengampu kebijakan di Kota Yogyakarta menyarankan pada para wisatawan sebelum berkunjung ke Jogja. Nggih. Nah, cek kesehatannya dulu. Jadi tetap prepare-nya ketika mau ke prepare. Jogja Sebelum masuk ke Jogja prepare dulu. Satu, sudah divaksin dosis kedua belum? Ya, ya. Yang kedua, pastikan tidak dalam keadaan positif COVID. Nganggo tracing antigen untuk bekal kita. Nah, nanti setelah di sini ya tetap menjaga prokes. tetap harus pakai masker. Tetap pakai bermasker dan Cuci lain tangan. sebagainya. Nah, kalau dilalai ya, dilalai kados tadi jenengan kebak banget bis do wis Ya, ngebai nggih, Jogja. Sudah mulai. Kita juga melakukan juga yang namanya random tracing. Oh. Petugas kesehatan Dari sampling ya? Sampling saja. nyemplingi. Nah, jadi nyemplingi para wisatawan. Mungkin Bu. Ya, sekira-kirane pokoknya koyone sehat tapi kan tidak orang ngerti. Kira-kira ambegane kok sehono jupuk. Ambekane nganti hilang. Nah, jangan sampai goro-goro ora diwaspadai ini Malah justru sini nanti malah jadi terpapar. Tapi pelaku wisata itu kira-kira mereka konsisten tidak untuk melakukan itu sebelum berangkat ke Jogja? Random tracing ini kan salah satu cara untuk sedikit memaksa. Ya. Meskipun wis Istilahnya pun dihimbau. sidak ya Pak ya. Ya, meskipun sudah dihimbau, Sudah tapi ada kan temuan, Pak? ada beberapa memang, Ya, tapi tentu memang tidak, ya, itu ada bukan yang- kewenangan kita untuk menyampaikan. Ini kan hanya upaya untuk mencegah paparan yang lebih parah. Kira-kira. Nah, sehingga apa? Pariwisata yang Kota Jogja ini ya tetap bisa berjalan. Tetapi kesehatan masyarakatnya juga masih bisa. Iya, memang setelah beberapa saat yo udah bingung tenan ya, 2 tahun sepi. Nah. Mana wisatawan kok njuk arep disepekke meneh kan? Yo. Betul. Dan ini Pak Fauzan kemarin Malioboro kan dengan wajah yang baru tentu saja menarik para wisatawan untuk mengunjungi Malioboro. Sangat tertarik. Bagaimana? lagi, ya. Tapi kalau untuk yang pada piknikan mau ke Jogja itu ngantisipasi tidak seperti yang disampaikan Pak Danang itu pakai pada mobil jalan darat. Tapi kalau yang naik pesawat atau kereta api itu harus masukin ke Peduli Lindungi. Oh, ya. Itu kan dari pusat sudah dibuat. Dan sekarang di mall juga harus ini apa? Ye. Ada barcode-nya. Nah, jadi sehingga mereka itu tidak bisa lepas. Hanya saja yang diantisipasi Pak Danang tadi tetap ada sampling. Nah, karena kan tidak semuanya juga, karena waktu perjalanan itu kan juga sudah kumpul sana kumpul sini, Betul, Ji. Bertemu dengan banyak orang. ketemu orang banyak, sehingga Kemudian ini ada kan Jogja PPKM 3 ya Pak? Iya. Levelnya 3. Terus ini di aplikasi di lapangan kan ya wisata macam-macam lah. Ada yang wisata kunjungan, ada yang restoran mungkin. betul. Atau mungkin pesta juga ketika ada kondangan di situ. Terus ini aplikasi di lapangan. Oke, nah, tadi Pak Mas Jones sudah menyampaikan memang DIY bukan Kota Yogyakarta tapi DIY. DIY, ya. Skupnya bahwa sekarang masih PPKM level 3 sampai tanggal 7 Maret berdasarkan instruksi Kan esok Senin. nggih. Dan itu yang menentukan nasional. Instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2022. Pusat, ya? Pusat. Jadi itu memang semua kendali ada di pusat. Tapi memang perbedaan dari PPKM level 3 saat ini beda dengan yang dulu. Karena memang secara kebijakan dan lain sebagainya kalau memang agak dilonggarkan tapi ya tidak longgar banget. Karena memang antisipasi liburan akhir tahun kemarin yang harapannya tidak pada kemana-mana kan tidak bisa juga nggih. Jadi Cakupan terkunci di vaksinasi dalam. tidak terkunci. cakupan vaksinasi dosis 2. Saya itu golek hiburan ini nek tonggone padu, Pak. Wah, Soalnya golek kita itu Iya. golek ketoprak sing kaya jompo budaya ora. Niku kita itu ditontokaken tonggone Mas Jonet, kita itu jontongkan Jogja. Pariwisata itu sebenarnya di Jogja hanya sedikit, yang banyak di Kulon Progo, Ya, Gunung Gunung Kidul, Kidul, Bantul. ya. Nah, Tapi jadi memang
wisatawan domestik itu mindsetnya mikirnya ya Jogja. pantai, Iya. pantai ke Iya. Gunung Kidul ataupun Kulon Progo dan lain sebagainya Apalagi kan yang dari Jogja luar ya, kota, Jogja. Jadi luar memang kota nginepnya ya tetap Jogja, Jogja, kan? Nggak iya. mungkin orang nginep di leres. Tapi pasti macet seperti Mas Junet alami tadi mau ke Baron, mau kemana jalan-jalan ke arah tempat wisata pasti pasti macet. macet. Dan ini long weekend nggih. Nah, kemarin Ada libur merah itu tadi. hari Jumat, Senin Minggu Senin, Jumat, Ya, Minggu ya, Senin. hari Senin Namanya tanggal merah. Harpitnas ya. Ya, Harpitnas. Hari Kejepit Nasional. Dan menurut saya Pak Danang, ini sebetulnya ada enggak asesmen ke tempat-tempat wisata yang ini sudah memenuhi syarat untuk dikunjungi. Ya. Kemudian ada mungkin menurut saya sertifikasi atau apa yang Ya, sebetulnya kita ini sudah menghimbau bekerja sama dengan teman-teman pariwisata, penggiat pariwisata, PHRI, ada Asita dan lain sebagainya. Ini kan mempunyai jaringan, sehingga kita komunikasikan boleh saja membawa wisatawan. Dan sekaligus justru ini upaya untuk mengintegrasikan. Misalnya kayak Asita, Asosiasi Pariwisata itu, penggiat pariwisata itu. Misalnya, neng Gunung Kidul ada beberapa tempat untuk makan. Nah, mereka mengkoneksikan sehingga wisatawan yang berbes-bes tadi masuk ke sini itu sudah dapat dijamin bahwa setelah itu terrekomendasi oleh asosiasi, mereka itu sudah tidak khawatir. Tidak khawatir. Tempat-tempat yang aku naik ke sana tetap aman. Tetap gitu. Tapi aman. kalau Mas Junet yang rawuh ke sana tidak boleh nyiduk dewe. Sekarang untuk antisipasi itu diladeni sama masih tuh. Jadi Kemudian kalau orang punya hajat nyiduk dewe sekarang sudah nggak boleh ya misalnya. Untuk saat ini lah. Belum boleh. Masih belum boleh karena memang kondisinya masih PPKM level 3. Rexbox ya. ya. Pakai hampers ya biasanya. Bahasa Ya, nasi kerennya tutup pampers loh, tutup pampers. Nah. Pampers loh. Sing dilatih memang ada. dilatih. Tapi sambil menjaga kesehatan, Betul. karo rada ngitung barang. Hitungannya cekrong ya. Oh, biar aku pasar jago ki wah bar iki madang boleh entuk roti. Wah, mulai dadak golek soto. Nah, nggih. Jadi seperti itu memang regulasi dan lain sebagainya itu memang linear dari pusat. Khususnya tadi Pak Danang menyampaikan bahwa pelaku pariwisata itu ada 4 implementasi nggih, ada harus mendapatkan sertifikasi Betul, CHSE kalau itu restoran atau hotel ya itu, terus nantinya kalau ada yang hadir ke Kota Jogja atau DIY khususnya tadi Pak Fursan menyampaikan peduli lindungi itu sudah harus diisi, Diaplikasikan. kalau menggunakan maskapai harus mengisi EHAC atau EHAC sebelum turun ke bandara tujuan sudah harus scan barcode dan sertifikat vaksin yang jelas itu empat itu adalah syarat utama supaya ya paling tidak mobilitas warga yang ada di Indonesia itu termonitor. Artinya wisatawan mau ke Jogja pastikan berangkat sehat. Nah, kita juga memberi kepastian pulang sehat. Nah, ini aja. Nah, itu Mbak Jumitri ke Bali harus punya peduli lindungi. Termasuk ke Ukraina juga boleh ya. Nah, boleh. Arep delok perang-perangan wong piye. Artinya setiap tempat wisata sebenarnya sudah ada SOP-nya. SOP-nya, betul. Bagaimana ketika nanti dikunjungi. Betul. Kemudian bila tidak tiba-tiba ternyata di situ ada yang tadi di random kok kena, orang pastinya ada Itu penanganannya. supaya ada antisipasi dari awal. Tuh, jadi sehingga kita bisa misalkan kalau yang harus terbang segera bisa menghubungi keluarganya. Ini kondisinya lagi di sini positif. Nah, ada nggak keluarga yang bisa dihubungi? Monggo kita jalan-jalan sambil menikmati monggo. tempat-tempat yang mungkin belum bisa dikunjungi. Oh iya. Ya. Yang sudah Monggo. Ya.
seneng tenan. Ya seneng kok. Iya. Kelakon. Aku ki nek usaha mesti berhasil kok, Jum. Ye. Ya. Tenan to? Lho tenan. Jan ye. Aku jan aku judek gumun karo aku deki. Hebat tenan lho sampean iki. Apa-apa iso lho. Sedene iki. Wis kelakon dikedel montore kuwi. Didal kepetah. Wah nek ngono mbok nganu wae, Om. Ngelamar kerja neng dealer motor. Rasah tok omongi. Aku wis tau kerja ning dealer motor kuwi 3 sasi langsung dipecat Lah pripun? Ora iso ngedol motor. Pecat tau. Ah terus pripun? Hah? Terus pripun? Ayo wis dipecat kok pripun piye. Sakbare dipecat niku terus pripun ngoten lho maksud iki. Lho bar dipecat ana bejane, Jun. Bejane apa? Bejane malah motorku payu. Ye. Sida piknik. Mbok nganu mawon. Ye. Sakniki to jenengan ki moro nang ngene panitiane. Oh. Daftarke. Kula sisan didaftarke. Oh, tak daftar sisan nganggo duit iki sisan, tenang wae. Terus nganu Om, sisan pesen tempat duduk. Jejer mesti. Jejer. Golek sing ngarep ya Om. Ya, ngarep dhewe, ngarep bis. Kok ngarep bis, pokoke sing mburi sopir ka lho. Oh iya, ya. Heeh, aku daftarke sisan ya. Beres, Jum. Ya. Niki sekmu Jumitri kira niat dodol. Lho, Mbak Dian. Wela ajeng nganu kok kula ajeng piknik kok niki. Oh, ajeng piknik. Ajeng do melu daftarke napa? Oh, piknik ten Bali niku lho, Pak. Dana. Nggih, Pak. Nggih, Nek nuwun sewu kalau sebenarnya ada perbedaan enggak Bu, Pak, antara peraturan tentang wisata antara daerah satu dengan daerah yang lain? Ya, sebetulnya ada. Ini ada nggih. Karena Mungkin pokoknya pohonnya Bukan. itu kesehatan tetap di jadi gelombang ketiga ini, nah, awal tahun 2022 ini kan ada yang namanya serangan itu tadi. COVID jenis Oh, Omikron. Omikron ini kan sempat melanda dan kebetulan peringkatnya DIY ini termasuk peringkat 5 besar. Lah menika. Nek juara kelas seneng ya juara kelas 5 besar. Juara kelas apa ya? Ini juara COVID. Jangan sampai 3 besar ya Pak. Nah, jangan sampai kita. Rasa sinau ya. Nah, maka kita levelnya dinaikkan dan ingat kemarin itu meskipun sudah melandai, Ya. DIY ini belum sampai pada PPKM level 1. Sebetulnya itu di level 2. Level 2. Nah, maka ini ditingkatkan menjadi level 3. Semoga tidak menjadi level 4. Ini sekarang ini tercapai 5 saya pedes enggak Pak? Oh, Karate podo abang, karo. karate loro lho. Karate lho. Biasanya terus karate luru ya. Nah, kita ini terlapor kemarin terakhir sekitar ada paparan di DIY itu 2.750 paparan. Tanggal kemarin sak DIY. Nah, kota Jogja ini urutan ketiga. Setelah Bantul. Nah, 300-an sekitar itu. Nah, ini makanya terus karena wilayahnya DIY berbatasan dengan Jawa Tengah oleh pemerintah pusat ditetapkan tetap menggunakan PPKM level 3. Meskipun perlakuannya tadi Bu Dian sudah matur. Tidak seperti Tidak seperti level 4 terus diturunkan. Nah, tetapi kewaspadaan tetap harus di Budian, nah menika nun sewu kalau pelaku wisata sendiri kan termasuk orang yang harus diutamakan ketika membangkitkan laku wisata tetap sehat. Vaksinasi untuk para pelaku wisata ada seperti ini? Ya, vaksinasi untuk pelaku wisata yang jelas banyak kerjasama kemarin dari Dinas Pariwisata khususnya untuk bisa membuat ya secara instruksi kalau di DIY itu memang terkait
vaksin tidak diwajibkan ya, tapi Pak Gubernur mengendikkan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa vaksin ini adalah bagian ikhtiar paling utama untuk menekan pandemi COVID. Kalau tidak melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain juga. Jadi seperti itu. Tadi Mas Jonet menyampaikan bahwa pelaku wisata terkait hal ini ya memang harus memenuhi, boleh jalan-jalan, boleh kemana-mana, kan tetap bosen ya Pak? Itu 2 tahun. 2 tahun kita... Saya itu sok-sok ya bingung, katanya ketika pandemi dorang di date ini ternyata sing dok pengen piknik ya oke. Berarti kan ada duit tuh. Paling tidak nganu apa? Diriwangi ngetel motor. Wah, ada yang tersinggung. Ampun sok nyemeti ngoten niku to, Pak. Pimpinan ketoprak Jompo Budaya. Nggih. Jadi memang boleh membatasi, yang jelas kalau protokol kesehatan 5M itu memang harus dilaksanakan, tapi tidak serta-merta terus membatasi seperti waktu level 3 atau level 4 yang tahun kemarin. Loh Bu, tapi kalau sudah divaksin 2 kali kan nggak mungkin kena toh Bu? Nah itu ada anggapan seperti itu Bapak. Terus udah rasa nganggo masker. Ya, vaksin itu anggapannya oleh masyarakat biasanya orang awam gitu. seperti membentengi. Jadi vaksin itu hanya untuk seandainya kita tertular atau menjadi sebuah bagian dari karier dari virus tersebut, kalau terkena itu tidak parah. Meminimalisir keparahan seandainya. tetap tesih kena toh Bu? Karena ini virusnya buatan kelihatan Mbak, tidak kelihatan kan. Gimana Pak Fursan, orang-orang seperti Juminto itu gimana untuk menyadarkan loh? Ngaten lho Pak, menurut kula vaksin 2 kali sudah komplit. Berarti ampuh toh Pak, mboten bakal kena. Vaksin itu kan sebagai penyakit. Tapi kalau dulu itu misalnya penyakit itu nganggo pelintang, kita sudah nggak mempan. Kemudian yang Omikron ini sekarang nganggo booster, nganggo metraliur, jadi kan jadi jadi tetap antisipasi itu. Makanya ini yang mudah-mudahan yang lansia-lansia itu yang belum. Kemarin Menlu sama Menkes itu menyampaikan bahwa yang kena stroke aja masih kepingin divaksin. Karena untuk menjaga tubuhnya itu tetap ada penangkis dari meminimalisir keparahan. Kalau persyaratan untuk Wisnu dan Wisman sendiri ada perbedaan Pak? Ada. Jadi untuk wisatawan Nusantara tadi sudah kita sampaikan minimal 2 kali dosis vaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua. Syukur-syukur ditambahi vaksin booster yang sekarang sedang digiatkan. Nah, kalau untuk Wisnu cukup itu dengan mengisi tadi Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi. Ya nanti kita bisa di tracing. Aplikasi Peduli Lindungi ini bisa melindungi setiap kita berjalan kemana. Memorinya tetap terpantau di situ. Nanti kalau misalkan sewaktu-waktu pas lagi neng paran dilalai positif, nggak bisa pulang. Nah kan nggak bisa. Ya nggak bisa kan. Maka di situ nanti akan ketahuan di mana dia kena. Nah kalau untuk manca, wisatawan manca ini sedang diupayakan untuk dikarantina, tetapi tidak seperti dulu. Yang dulu. Kalau dulu sampai 10 hari dikarantina dulu. Sekarang paling sekitar 3 sampai 5 hari begitu sudah negatif dan vaksinnya sudah lengkap, maka dia sudah bisa melakukan kunjungan wisata. Contoh ini yang akan rame nonton GP. Mandalika. Banyak orang luar negeri tuh Pak. Balapan jangkrik itu. Balapan jangkrik. Itu bisa dilakukan tidak terlalu yang lama. datang dari mancanegara kebanyakan. Banyak yang akan nonton di sana dari manca dan pengen lihat pantai di Mandalika. Nah, ini. Dan itu benar-benar ketat Pak. Saya pernah ngalami sendiri ketika suatu hari saya mau ke Jakarta, saya udah 2 kali vaksin, tapi saya nggak PCR, nggak boleh naik. Iya, betul. Jadi kalau naik angkutan umum dipastikan pasti sudah tracing. Iya. Apalagi pesawat dan kereta api. Pokoknya angkutan umum syarat itu semuanya syarat utamanya antigen. itu. Nah, yang susah ini kan para wisatawan. Tadi Pak Wurcan nyinggung wisatawan yang numpak mobil dewe terus ora data antigen, ya bisa saja. Selama dia nanti tetap kondisinya dijaga kesehatannya. Kalau di Jogja sendiri Pak, itu ada enggak Pak, menurut saya tempat wisata yang belum lolos maksudnya? Ini kayaknya untuk dikunjungi belum ada enggak Pak? Berapa persen kah? Belum. Tidak ada yang dilarang.
Karena rata-rata di kota Jogja ini wisatanya wisata terbuka. Satu pantai, dua pegunungan, tiga di Malioboro itu kan semuanya tempat terbuka. Outdoor gitu nggih, Pak. Outdoor. Terus Nah, yang harus dijaga adalah kondisi fisik para wisatawan itu tadi. Wah, iki program pemerintah itu banyak nih sekarang untuk tahun 2022 ini. Kemarin udah kerjasama dengan PHRI, Asita itu dari pemerintah kota itu mengantisipasi lonjakan nanti mau hari raya. Nah ini sebelum Bu Wisata Ning ngaten iki nyon ngapunten riyen nggih. ora disuguh apa ta? Mboten niku kula ajeng matur, kula kan ajeng piknik teng Bali, Pak. Nggih, kula pun vaksin kula ajeng toto-toto karena piknik di Bali itu it's my dream, Pak. Ternyata luar biasa Pak Danang, Yogyakarta sebagai kota perjuangan, kota pendidikan dan juga kota pariwisata itu ternyata butuh kerjasama berbagai unsur untuk mengangkat pariwisata Jogja. Betul, jadi kerjasama antar stakeholder pendukung pariwisata ini memang yang kita utamakan. Jadi kalau ditanya apakah para penggiat pariwisata sudah divaksin, kami bisa memastikan bahwa seluruh stakeholder yang mendukung wisatawan ini sudah divaksin. Apalagi sekarang Malioboro sudah terpusat di teras, tidak sepanjang jalan, tapi sudah artinya untuk pendeteksiannya lebih bisa dideteksi. Kan nanti di situ ada barcode-nya dan lain sebagainya itu. Awalnya yang namanya Malioboro itu istilahnya wong ke Jogja belum ke Malioboro ini rasanya urung neng Jogja. Miniatur Indonesia. Ada di teras Dan Malioboro. itu juga harus diwaspadai, ya kan? Biasanya orang piknik ke Jogja, berwisata di Jogja ini mesti tujuan akhirnya saat durunge pulang. Le golek oleh-oleh mesti nang Malioboro. Jadi wis kesel sithik, golek oleh-oleh dan itu rawan
terhadap Justru nek- daya tahan tubuhnya Oh, pasti karena sudah capek. Karena sudah muter mobilitas. Sudah capek dia, Pak. sudah capek dan rata-rata Nah, besok Dian aja Pak, disarankan ketika masuk Jogja kon blonjo sik. Aditya lebih baik gitu. Sak durunge blonjo kok ora oleh mlaku-mlaku. Ini mohon Monggo, Pak maaf Farzan. disampaikan kepada warga Iya. terutama Jogja yang terkait dengan pariwisata, jangan mumpung. Ya mumpung dos pundi, Pak? Parkir sampai ada yang lebih dari yang Nutruk. ditentukan. Kemudian jual-jual yang di pinggir, sekarang nggak ada yang di pinggir kaki lima. Perpu. Itu sekarang misalnya lodeh, bukan lodeh, pecel lele, nah itu kadang-kadang tidak ada harganya, tahu-tahu Tahu-tahu dipakai. misalnya mengpecel lele Jadi kok kami harapkan nanti sama-sama kita menjaga. Nah, kalau terjadi seperti itu laporannya kemana, Pak? Misalnya Pak Danang yang tahu. ada kejadian seperti itu. Nutuk regane ya. Itu kita lapor ke Ini baiknya karena apa? Itu yang maksud saya kita integrasikan. Ya. Kalau melalui asosiasi, pasti asosiasi sudah tahu. Jadi dilaporkan di mana. Itu sebenarnya sudah ada kesepakatan. Nah, di Jogja ini punya aplikasi yang namanya JSS itu, Jogja Smart Service Di situ, tadi. Pak. Ya, dilaporkan saja. Tidak hanya makan, juga parkir, Pak. Ada yang pernah parkir sampai sama mahal aja. sekali. Itu jadi saya harapkan, saya himbau kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta bahwasannya kita ini sedang akan mulai bangkit. Iya, iya. Jadi seluruh kesadaran masyarakat tidak hanya vaksin, tetapi bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta ini ditopang dari jasa pariwisata, sehingga semua stakeholder pariwisata harus menjaga kepercayaan wisatawan. Dan mendukung. Artinya Mungkin Budian semuanya- ada harapan dan pesan pada pemirsa di rumah. Monggo, Oke, ya harapannya yang jelas karena kita posisinya masih berada di dalam situasi pandemi. Betul, ya. Nah, bagi warga masyarakat khususnya di wilayah DIY ya, karena memang skupnya bisa Kota Jogja, Sleman dan sekitarnya itu yang belum vaksin, monggo segera vaksin karena vaksin adalah bagian dari ikhtiar untuk menekan pandemi. Saat pandemi bisa ditekan, kegiatan ekonomi pasti bangkit. Jadi aksesnya kemana, Bu? Kalau masyarakat yang kemudian ini vaksinnya ini sekarang sudah banyak terbuka, Nggih. Jadi tadi melalui aplikasi Peduli Lindungi karena memang aplikasi Peduli Lindungi tidak hanya untuk pelaku perjalanan Untuk sentra-sentra vaksin sentra-sentra vaksin ada di situ semua. Jadi bisa googling di nggih, situ, bisa ya. googling. Informasinya tuh sangat informatif sekali, Mas Jona. Jadi harapannya tadi tersampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dari pariwisata dan kesehatan ini bisa saling berdampingan gitu. Nah itu ya mari kita giatkan, tetap harus tadi vaksin itu bukan habis divaksin tidak ketularan Iya. Justru bisa untuk sing ora vaksin lho, sing divaksin wis ukuran apa nek kowe ora vaksin. Nggih, karena tingkat kematian terhadap korban COVID itu adalah rata-rata belum vaksin. Itu yang pertama. Tapi di samping itu ada Monggo, Pak Ada Farzan. komorbid ya. Monggo, Pak Farzan. ada penyakit bawaan. Nggih, ya. yang beresiko lah. Yang memicu. Ini dari pemerintah kota sama PHRI, Pak Ketuanya PHRI itu Pak Dedi itu juga sudah merencanakan kesemuanya itu agar nanti kota Jogja itu lebih maju. Memang harus kerubutan untuk dikeroyok positif hanya, ya. dari apa? Hanya BPR, pemerintah harus dari pelaku semua, wisata semua dari sadar Bupati, diri. semuanya ngeroyok bareng-bareng. Intinya kalau rakyat sehat, ekonomi bangkit. Nggih. Pasti. DPR itu kemarin tahun 2020 yang pertama itu kita dipotong untuk vaksin. Bapak dipotong kita nggak ada job, Pak. Lu pengen sebenarnya. Karena itu saya ngaran itu. Dipotong untuk Enggak Pak Danang, mungkin Danang. harapan ini tuh. Harapan Pelaku rasanya. wisata ya yang mau wisata. Semuanya monggo, Pak. Prinsip kami selaku salah satu pengampu kebijakan di Kota Yogyakarta terbuka untuk siapapun. Kami menyadari Kota Yogyakarta adalah kota jasa pariwisata, sehingga silakan para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Yogyakarta atau ke DIY pada umumnya kami persilahkan, tetapi tetap
menjaga yang namanya protokol kesehatan. Nah, ini Karena tagline-nya Jogja itu ngangeni gitu ya Pak. Jogja itu Tahu ngangeni menghirup udara Jogja atau minum air di Jogja biasanya ingin kembali lagi ke Jogja. itu bagi wisatawan, bagi masyarakat Kota Yogyakarta sambutlah para wisatawan ini karena ini merupakan asetnya Kota Yogyakarta. Membawa rezeki. Membawa rezeki. Beramahnya. Oh, kita ini pokoknya saeko kabeh ya wisata, ya yang wisatawan juga tuan rumah kita sebagai punya tempat wisata. Neng Bali Neng Bali ki nganggo bikini. Ya urung. Gak saka kene kok Aku nganggo ngarep. Lek nganggo bikini nang kono ora numpak pesawat bikini. Aku pengen weruhe nang kene. Bubar kabeh. Kowe njuk oleh silian topis kok ngendi ya, Jum? Wah, ya golek-golek silian to, Om. Kita ora kaya wong piknik iki, mah kaya tentara Mongol. Iki Aku wis ya kula pun sangu rantang. Nggih ta, Bu. Niki komplit, nggih. Ndok asin abon. Napa, Pak? Ndok asin karo abon. Ndok asin. Sing awet. Kasen gua abon. Oh, kok Pak Danang kok apil. Sajane Pak Danang nek piknik ngoten niku nggih. Oh, gawa koyo banget. Ada Bali sono sing Kula pun ngaten. komplit pun cepak-cepak sangune Budian. Budian kalau naik pesawat ini nanti kowe kudu nganu kudu PCR lho. Wes duwe kartu vaksin ora peduli lindungi wis lho. Wes komplit. Lah iya, wis garing banget karo kurang sangune gitu. Oh, ayo Pak sang. kumpung. Nek sangu iki gampang yo net yo. Masalah sangu. Mboten napa-napa Budian Pak Danang. Piknik kuwi sangu ki nomor 5. Nomor 5. Nomor 1 lo 4 ki ra ono. Apa disangoni Pak Sihono to? Pak niku nggih kurang nek nggih. Ah, pianone ndi ki? Asyana ndi? Berarti wong loro kene mangkat karo si ono. Cetha wong loro. Si ono wis pesen tiket tempat duduke padha. Jejer. Oh, numpak. Nang nang bandara mburi sopir. Oke dino liya. Oh jenenge piknik iki umurmu 200 tahun meneh kok bingung. Ning ora penak karo sing calon jajarku kuwi lho. Kene ngomong yang meram jeblono. Sing isi Ndel lakone apa, Ndel? Iki lakone Lakone saya kok. Lakone muntal welut. Nek kok kene ditentremke atine ora apa-apa ngono kok gelo, gampang gelo kuwi dadi wong. iki lho. Lho sayu banget ngono kok lho. Wis marahi nambah keronto-ronto ta. Rasa ngono ki livene siji mau tak nggo kabeh lho. Oh, di mama kok liperne mau kaya. Ora pupure ra tok Lipun mama. di mama nek. Apa to dulu iki? Ngapa iki mau? Iki gelo. Oh, Kok takan ono to? Gelo apa takan ono? Iki ndok asin wis abon wis. senenganmu. Ping koyo bareng ono. Koyo ono. Awar ndok legi ora Ora asin. jam pira pesawat jam pira? Wah, malah do bingung aku. Ayo gek mangkat kok ketinggalan pesawat. Mangkat nang ndi? Piknik ning Bali it's my dream, Mas. Wong dite bareng Dream apa? dream lengo iki lho. Ane ketinggalan kok nyengklan nang swiwi. Iki ki piknike ya Jum. Ki ditunda. Ditunda. Wah, Sampai kapan minggu ngarep? urung ngerti. Oh, minggu telung dina ka seminggu sasi urung. Urung ditentokke. Lek dadi gelo kuwi Jum. Montore kebato tak dol. Wah, ya wis ngene. Wis piknik enggak usah panik, sing penting jaga kesehatan. Ane lumayan. Kan sesuk ya iso meneh ana wektu. Sing penting ki piknik yes. Yes, Ning tetep prokes.